Salam, Jemaat GBI Rehoboth Surabaya yang diberkati Tuhan Yesus. Senang sekali saya bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Walau hanya secara online, tapi itu tidak mengurangi sukacita kita untuk bisa beribadah bersama-sama hari ini. Baik, sebelum kita mulai acara ini, saya ingin berdoa dulu buat kita semua untuk membuka ibadah ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Terima kasih untuk anugerah ini. Tuhan sudah atur, Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh beribadah hari ini Tuhan. Tuhan menyerahkan ibadah online hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang hadir di antara kami, Tuhan yang hadir bersemayam atas pujian dan penyembahan, dan Tuhan yang memberkati kami dengan firman-Mu sendiri Tuhan. Biar sukacita itu tetap ada dalam kehidupan kami, biar pengurapan dari Tuhan selalu menyertai kami. Engkau yang ditinggikan hari ini, dan segala pujian hormat kami hanya bagi-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai, mari kita baca dulu ayat-ayat berikut ini. Saya ingin Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab Bapak Ibu Saudara dalam Mazmur 100, dan kita akan memulai membacanya mulai dari ayat 2 sampai ayat 5. Mari kita baca bersama-sama. Kita mulai. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya, dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bersama-sama kita katakan, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Allah kita.
hati kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan pelihara
saat ini, mari kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan atas segala pertolongan Tuhan, atas semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Katakan terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur karena Tuhan sudah pelihara kami, memelihara aku. Terima kasih Yesus. Sebab Engkau Bapa yang baik, Engkau Gembala yang baik Tuhan. Dan kami bangga Tuhan punya Bapa, punya Tuhan seperti-Mu, punya sahabat seperti-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu juga Tuhan Yesus. Engkau hadir bersama kami dimanapun kami berada Tuhan. Di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Dan Engkau siap menyembuhkan kami, memulihkan kami, memberkati kami berlimpah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau duduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Mendengarkan Engkau berbicara Tuhan Yesus. Hanya Engkau Tuhan. Hari ini semuanya hanya tentang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Beri kami hati hamba, hati yang mau belajar Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, kami semua sama-sama katakan amin. Amin. Salam Jemaat GBI Repot Surabaya yang diberkati Tuhan Yesus. Kita ketemu lagi dalam ibadah online hari ini Bapak Ibu Saudara. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau menyampaikan firman dengan tema seasons atau musim. Mari buka Alkitab Bapak Ibu Saudara dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 2 dan ayat 11. Firman Tuhan berkata demikian. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya, dalam bahasa Inggris disebutkan dengan seasons atau musim. Jadi ayat itu bisa dibaca, untuk segala sesuatu ada musimnya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Sama-sama kita katakan, amin, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang kita baca tadi mengatakan, Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada akhirnya. Tuhan tidak memberitahu durasinya, Tuhan tidak memberitahu berapa lama, Tuhan tidak memberitahu sampai kapan, tapi yang Tuhan janjikan, ujungnya itu indah buat kita semua. Dan kita tidak mungkin bisa memahami jalannya Tuhan. Kita tidak mungkin bisa mengerti caranya Tuhan. Dan kita tidak perlu tahu itu. Yang perlu kita tahu adalah kita hanya percaya saja bahwa Tuhan mampu membuat segala sesuatunya indah buat kita semua. Tugas kita bukan cari tahu jalannya. Tugas kita adalah percaya sepenuhnya akan janji Tuhan. Percaya bahwa Tuhan mampu melakukan perkara-perkara besar buat kita semua di tempat ini. Baik, hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar tentang pengertian semua ada waktunya. Yeremia 29 ayat 11 berkata demikian, sebab aku ini, akunya besar Bapak Ibu Saudara, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar pengertian dari semua ada waktunya atau semua ada musimnya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, semua ada waktunya, semua ada musimnya, itu berbicara tentang bahwa semua ada batasnya, semua ada kadaluarsanya Bapak Ibu Saudara. Alkitab yang tadi kita baca, semua yang di bawah langit ini ada masanya, Bapak Ibu Saudara. Nah, semua hal yang di bawah langit itu ada waktunya, ada kadaluarsanya. Baju yang saya pakai, entah kapan itu, pasti ada titik kadaluarsanya, sehingga baju saya ini mungkin warnanya akan memudar, atau mungkin akan mudah robek. Mimbar ini, Bapak Ibu Saudara, mungkin sekarang dia bagus, dia ngetren. Tapi mungkin 10 atau 20 tahun kemudian, maka mimbar ini akan mungkin terlihat antik Bapak Ibu Saudara. Karena sudah termakan oleh zaman.
Karena semua yang di bawah langit itu ada waktunya, ada kadaluarsanya. Berarti Bapak Ibu Saudara, kalau semua di bawah langit ada waktunya, itu termasuk adalah persoalan. Bukankah persoalan itu adalah sesuatu di bawah langit, Bapak Ibu Saudara? Nah, persoalan Bapak Ibu Saudara, itu pun ada kadaluarsanya. Persoalan Bapak Ibu Saudara, itu pun ada jalan keluarnya. Ada musimnya dan ada waktunya persoalan itu kadaluarsa, Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara, kita sedang mengalami pergumulan, mari kita terus berharap sama Tuhan. Karena kita harus percaya bahwa persoalan kita itu ada kadaluarsanya. Ada waktunya untuk berhenti. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudara, perhatikan. Pencobaan-pencobaan yang kita alami, itu pun sudah diukur bahwa itu tidak melebihi kekuatan manusia. Dan kalaupun itu terjadi buat kita semua, Bapak Ibu Saudara, itu tidak melampaui kekuatan kita, dan waktu kita dicobai, Alkitab berkata, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Artinya apa? Tuhan akan memberikan solusinya buat kita semua, Bapak Ibu Saudara. Lihat, pencobaan-pencobaan sudah diukur, tidak melebihi kekuatan kita, Bapak Ibu Saudara, dan kalaupun itu terjadi buat kita, Tuhan kasih solusinya buat kita semua. Semua gembok, Bapak Ibu Saudara, ada kuncinya. Semua gedung ada pintu exitnya. Semua pertanyaan ada jawabannya, dan semua masalah pasti ada solusinya, Bapak Ibu Saudara. Percayalah Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita alami hari ini, Bapak Ibu Saudara, akan ada masanya dia berhenti. Akan ada masanya dia kadaluarsa, Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan memberikan solusinya buat kita semua di tempat ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Ratapan 3 ayat 25 berkata demikian. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini Bapak Ibu Saudara sedang mengalami kesulitan, kalau kita semua sedang menghadapi masalah Bapak Ibu Saudara, mari kita berharap sepenuhnya pada Tuhan. Tuhan pasti akan berikan solusinya buat kita. Masalah-masalah kita ada kadaluarsanya, ada titik di mana masalah itu akan berhenti, ada titik di mana masalah itu akan dijawab oleh Tuhan dengan pertolongan dari Tuhan. Sebab itu jangan putus asa Bapak Ibu Saudara, mari berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, semua ada waktunya, itu bicara tentang menunggu. Perhatikan, orang bikin nasi, dia harus mau menunggu. Dia harus ambil beras, dicuci berasnya, lalu masuk ke rice cooker, Bapak Ibu Saudara. Ketika dia sedang bikin nasi di rice cooker, dia harus nunggu. Mungkin sekitar 15 menit, baru nasi itu matang. Kalau dia mau makan nasi yang enak, yang jadi, dia harus mau menunggu. Orang kalau mau naik pesawat, Bapak Ibu Saudara, meskipun dia sudah beli tiket, dia tidak bisa langsung naik pesawat. Dia harus tunggu di boarding room. Dan di boarding room dia harus menunggu namanya dipanggil untuk bisa naik ke pesawat. Perhatikan, semua itu ada waktunya. Semua itu ada masanya. Dan semua itu kita harus menunggu, Bapak Ibu Saudara. Kalau belum waktunya, nggak bisa, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, meskipun Bapak Ibu Saudara percaya janji Tuhan, meskipun Bapak Ibu Saudara memegang firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara tetap harus menunggu supaya Tuhan menggenapi janjinya. Supaya Tuhan menggenapi waktunya. Ada kairosnya Tuhan, ada waktunya Tuhan. Dan kita harus menunggu dengan sabar supaya janjinya dinyatakan buat kita semua. Ratapan 3 ayat 26 berkata demikian. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Perhatikan, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang sedang menghadapi masalah hari ini, nantikan pertolongan Tuhan dengan diam. Jangan panik, jangan khawatir, jangan ragu, jangan bimbang. Tunggu pertolongan Tuhan. Duduk di bawah kakinya. Merenungkan firman Tuhan. Banyak berdoa, banyak sukacita, banyak bersyukur, banyak memuji Tuhan. Nantikan dengan diam pertolongan Tuhan. Tuhan pasti menolong kita semua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, semua ada waktunya berbicara tentang pertumbuhan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, semua yang hidup di dunia ini selalu mengalami pertumbuhan. Dari bayi, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, Bapak Ibu Saudara. Demikian juga dengan yang sekolah. Playgroup, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, dan bekerja, Bapak Ibu Saudara. Lihat, semua ada waktunya itu bicara tentang pertumbuhan. Seharusnya Bapak Ibu Saudara, semakin lama kita mengikut Tuhan, semakin matang hidup kita. Seharusnya Bapak Ibu Saudara, semakin lama kita jadi orang Kristen, semakin kita mirip Tuhan Yesus. Dan seharusnya Bapak Ibu Saudara, semakin lama kita bersama dengan Tuhan, kita harus semakin bertumbuh iman kita. Kita tidak bisa terus-menerus seperti anak-anak, tapi kita harus semakin matang lagi. Dan salah satu cara untuk menguji kematangan kita atau menguji karakter kita adalah dengan persoalan, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa terus-terusan seperti anak kecil secara rohani. Kita harus tumbuh dewasa, harus semakin matang di dalam Tuhan. 1 Korintus 13 ayat 11 berkata demikian. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, dan aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Perhatikan Bapak Saudara, bahkan Alkitab pun mengatakan bahwa dulu memang kita kanak-kanak, tapi ada waktunya kita jadi dewasa. Dulu waktu kita masih anak-anak, kerohanian kita masih kanak-kanak, kita ngomongnya kayak anak-anak. Kita merasa seperti anak-anak. Kita berpikirnya seperti anak-anak. Sekarang Bapak Ibu Saudara, waktu kita sudah semakin lama ikut Tuhan, semakin matang dalam Tuhan, karakter kita semakin hari diperbarui seperti Tuhan Yesus, maka kita tidak lagi punya sifat kanak-kanak itu. Sekarang kita semakin matang di dalam Tuhan, semakin kuat di dalam Tuhan. Apapun yang kita alami hari ini Bapak Ibu Saudara, biarlah itu membuat kita jadi semakin matang di dalam Tuhan. Caranya kita menghadapi persoalan. Dulu mungkin kita banyak mengeluh. Dulu waktu ada persoalan, mungkin kita punya pikiran yang negatif sama Tuhan. Mungkin kita punya sikap yang negatif sama Tuhan. Tapi setelah kita banyak dengar baca firman Tuhan, kita mengerti tentang Tuhan Yesus. Ketika Tuhan mengizinkan ada pencobaan terjadi dalam hidup kita tidak lagi ngomong yang salah. Kita tidak lagi mengeluh, kita tidak lagi menggerutu. Tapi sebaliknya, kita sekarang bisa mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kita tetap punya sikap yang positif sama Tuhan. Cara berpikir kita sudah matang. Tidak seperti anak-anak lagi, tapi seperti orang dewasa. Dulu, mungkin kita tidak bisa mengampuni orang lain. Tapi semakin kita ikut Tuhan, semakin kita punya kasih Bapak Ibu Saudara, dan kita bisa mengampuni orang lain. Hari ini Bapak Ibu Saudara, biarlah karakter kita semakin matang di dalam Tuhan. Dan salah satu ujian karakter kita adalah ketika kita menghadapi persoalan. Ketika kita menghadapi lembah kekelaman dalam hidup kita. Bagaimana sikap kita terhadap Tuhan? Bagaimana sikap kita terhadap sesama Bapak Ibu Saudara? Hari ini yang kita alami Bapak Ibu Saudara, ada badai virus corona yang di sekitar kita. Yang membuat kita jadi merasa kesulitan, merasa dalam kesesakan. Tuhan ingin kita bersikap dewasa. Saudara-saudara bisa berdoa. Saudara-saudara bisa berbuat baik kepada orang-orang yang memerlukan. Doa Bapak Ibu Saudara diperlukan orang lain. Pertolongan Bapak Ibu Saudara diperlukan oleh orang lain. Bertindak baik untuk orang lain, jadilah orang yang dewasa di dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami mengucap syukur kalau saat ini kami boleh kembali menikmati firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu
yang mengingatkan setiap kami dalam musim kehidupan kami tetap percaya Engkau beserta dengan kami. Ada saatnya kami boleh mengalami hal-hal yang luar biasa dalam musim kehidupan kami, dan kadang kami juga mengalami hal-hal yang sangat mendukakan hati kami, tapi kami tetap percaya bahwa Tuhan beserta dengan kami. Dalam musim kehidupan kami, Engkau menyertai kami, dan Engkau mengajar kami untuk terus berserah dan berharap hanya kepadamu. Karena kami tahu Engkaulah penolong kami, Engkaulah sumber kekuatan kami, dan Engkaulah satu-satunya sumber pengharapan kami. Terima kasih Bapa Surgawi untuk apa yang Tuhan telah sampaikan lewat hamba-Mu, memberkati hamba-Mu. Kembali Engkau memberikan setiap kami Tuhan, warga Rehobot, menikmati kasih sayang Tuhan, menikmati apa yang sedang kami alami, sebab kami tahu Tuhan, Engkau menyertai kami dalam segala perkara. Engkau beserta dengan kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menyertai kami. Engkau memberkati seluruh keluarga Rehobot ini. Mereka-mereka yang saat ini Tuhan sedang mendengar firman Tuhan, sedang menikmati firman Tuhan, dan memiliki hati yang cinta Tuhan, memiliki kehausan untuk firman Tuhan. Biar kami semua diberkati, kami semua kembali boleh menikmati kekuatan yang datangnya daripada-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, memberkati setiap keluarga-keluarga Rehobot, Kau memberkati dengan hal-hal yang luar biasa Tuhan. Meskipun kami ada di rumah kami masing-masing, tapi kami tetap bisa menikmati kehadiran Tuhan, menikmati pujian, menikmati penyembahan, menikmati firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Berkati umat-Mu Tuhan, jemaat yang saat ini sedang bersama kami mendengar firman Tuhan. Dan kiranya berkat yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini dan sampai selamanya. Dan kita bersama katakan amin. Tuhan memberkati. Sekarang ya Tuhan, berkati kami, curahkanlah berkat-Mu bagi gereja-Mu. Sekarang ya berkati kami, curahkanlah berkat-Mu bagi gereja-Mu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang disampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Terima dengan sukacita penucapan syukur, bersama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan.